Dalam peristiwa yang menggemparkan, tragedi melanda pada hari Rabu pukul 11.15 waktu Moskow ketika pesawat angkut militer Il-76 hanya membawa tawanan perang Ukraina jatuh di dekat desa Yablonovo di distrik Korochenski di wilayah Belgorod, berbatasan dengan Ukraina. Saksi mata merekam kejadian tersebut dan membagikan adegan mengerikan tersebut di media sosial, memicu perhatian global yang segera. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, pesawat itu dalam perjalanan dari lapangan terbang Chalovsky ke Belgorod dimaksudkan untuk pertukaran tahanan dengan Kiev. Sayangnya, semua penumpang termasuk tahanan perang Ukraina, 6 awak kapal, dan 3 personel pendamping kehilangan nyawa. Kecelakaan terjadi hanya 5 hingga 6 km dari desa terdekat. Tidak menyebabkan kerusakan di sekitar. Namun, hal ini memicu serangkaian klaim dan tuduhan saling bertentangan antara Rusia dan Ukraina. Vyacheslav Gledkov, gubernur wilayah Belgorod, mengonfirmasi kematian. Sementara itu, pejabat Rusia menuduh pasukan Ukraina menembak jatuh Il-76 menggunakan rudal anti pesawat dengan klaim peluncuran dari desa Lipsy di wilayah Kharkov. Media internasional seperti Radio Liberty melaporkan pertukaran tahanan yang dijadwalkan antara Rusia dan Ukraina, tetapi tidak memberikan komentar lebih lanjut. Spekulasi muncul karena pernyataan kontradiktif dari sumber-sumber Ukraina, awalnya mengklaim bertanggung jawab dan kemudian menarik pernyataan tersebut. Sebagai respon, Andrei Kartavolov, Ketua Komite Pertahanan Dunia Rusia, mengusulkan pembatalan negosiasi pertukaran tahanan lebih lanjut dan menyebut Ukraina sebagai negara teroris. Dia mengusulkan bahwa rudal pertahanan udara barat digunakan dalam serangan tersebut. Vyacheslav Volodin, Ketua Duma Rusia, mendesak anggota parlemen Rusia untuk menyampaikan pidato resmi kepada Amerika Serikat dan Jerman, menyerukan mereka untuk menghentikan dukungan aktif terhadap apa yang disebut rezim Nazi di Kiev. Kementerian Luar Negeri Rusia mengutuk insiden tersebut sebagai barbarisme yang tidak masuk akal, meragukan kemungkinan perjanjian di masa depan dengan Kiev, dan memperingatkan potensi pelanggaran jaminan oleh pemerintah Ukraina. Mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, berspekulasi bahwa kecelakaan tersebut mungkin disebabkan oleh kekacauan politik internal di Kiev. Dia meramalkan kondisi yang memburuk di masa depan, dengan pemerintahan Ukraina terus menggunakan kekerasan terhadap warganya dan tahanan perangnya. Presiden Zelensky merespon dengan tegas, membantah klaim Moskow dan bersikeras untuk penyelidikan menyeluruh. Dia menyatakan bahwa Ukraina akan mendorong penyelidikan internasional, menuduh Rusia bermain-main dengan nyawa tawanan perang Ukraina. Kita harus menentukan semua fakta nyata, sebanyak mungkin, mengingat pesawat itu jatuh di wilayah Rusia, negara kami akan mendesak dilakukannya penyelidikan internasional.